Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Qad ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin layluha kana hariha wa la yazigu anha illa halik. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ibadur Rahman, hafizani wa hafizakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas kebaikan, di atas keimanan dan amalan saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Insyaallah taala di petang hari ini, di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil pembahasannya dari kitab Masailul Jahiliyah yang merupakan karya dari Syekhul Islam Mujahidul Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai dengan poin yang ke-111. Kita akan masuk ke poin yang ke-112. Poin yang ke-112 diberi judul Tafdiluhum al-kufra 'alal iman, bahwa kaum jahiliyah, baik itu dari kalangan ahlul kitab dan selainnya, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mendahulukan kekufuran dari keimanan. Al-mas'alatu tsaniyata 'asyrata ba'da al-mi'ah. Poin yang ke-112, tafdilu dinil musyrikin 'alal muslimin, yaitu mereka lebih mengutamakan, mendahulukan agama kaum musyrikin dibandingkan agamanya kaum muslimin. Mendahulukan, mengutamakan agama kaum musyrikin dibandingkan agamanya kaum muslimin. Dan Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan itu menjelaskan, kama hasala minal yahudi
mimma jaa dzikruhu fil mas'alatis sabiqati. Ini sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh kaum Yahudi sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ya, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Apa pembahasan sebelumnya? Sudah kita sebutkan bagaimana kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yang hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka mau dan terikat perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin, saling menjaga keamanan, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, dan bersedia untuk membela kota Madinah dari siapapun yang hendak mengganggu. Ya. Apakah itu gangguan dari dalam atau gangguan dari luar? Ada yang mengganggu kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka semuanya harus bahu-membahu. Tetapi ketika melihat, ini seiring perkembangan waktu, melihat perkembangan kaum muslimin yang tambah pesat, semakin banyak, ya, semakin maju agama Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka, pembesarnya datang ke Makkah, bertemu dengan kaum kafir Quraisy untuk minta pertolongan, menghancurkan kaum muslimin. Nah, dan sudah disebutkan bahwasanya Allah memberikan ilham kepada para pembesar Quraisy untuk menanyakan siapa sebenarnya di atas kebenaran. Apakah kalian apakah kaum musyrikin, yang kufur, yang musyrik, ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kaum Yahudi mengingkari kata hatinya dan ilmunya sendiri dan lebih mengutamakan kaum musyrikin. Nah, kalian katanya di atas kebenaran, sementara Muhammad itu tidak. Nah, ini artinya mereka lebih mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan kekafiran dari keimanan, memprioritaskan agama kaum musyrikin daripada kaum muslimin. Dan ini juga faedah daripada kisah tersebut, sekaligus memberikan faedah kepada kita bahwa kaum musyrikin jahiliyah, mereka akan lebih mengutamakan selain daripada agama Islam sebagai agama dan sebagai penganutnya. Lebih mengutamakan agama selain daripada agama Islam, dan lebih mengutamakan selain kaum muslimin daripada kaum muslimin. Dan ini adalah kekufuran yang nyata. Ini adalah kekafiran. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Sekedar kita membenarkan saja, membenarkan keyakinan kaum musyrikin, agama mereka, itu sudah termasuk pembatal keislaman. Sudah termasuk pembatal keislaman. Membenarkan, mengiyakan, bahasanya mengaminkan. Mereka berkeyakinan kufur, mereka mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan kufur. Kita aminkan, kita benarkan, kita biarkan. Ini pembatal keislaman. Atau ragu.
mereka ini kafir ya? Enggak ya? Ya. Mereka masih baik. Ragu akan kekufuran mereka. Itu juga pembatal keislaman. Apalagi sampai mengutamakan mereka. Iya. Mereka agamanya lebih baik daripada kita. Ya, keyakinannya lebih benar daripada kita. Dan akhirnya tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Kembali pembatal keislaman. Ya. Nah, kita sudah pernah belajar nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Di poin yang ketiga, itu Syekh mengatakan man lam yukaffiril musyrikin. Man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara. Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan keyakinan mereka, ini kafir. Orang yang punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan kekafiran mereka. Lalu ada yang tidak mau mengkafirkan mereka. Entah dengan alasan hawa nafsu, perasaan, tidak enak, dan seterusnya. Padahal Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka. Allah yang ia yakini dengan seyakin-yakinnya adalah Tuhannya, sudah mengkafirkan mereka. Sudah memvonis bahwasanya kaum musyrikin kafir dan menjadi penghuni neraka jahanam, khalidina fiha. Dan ladzina kafaru min ahlil kitab, innal ladzina kafaru wal musyrikin min ahlil kitab fi nari jahannam khalidina fiha. Iya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Iya. Allah sudah tegaskan, sungguh kafir mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus, Isa, Al-Masih. Silakan cek di surah Al-Maidah di penghujung juz yang ke-6. Dan sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Tuhan itu satu dari 3 komponen, 3 in 1. Bahasanya trinitas. Laqad kafara. Diawali dengan lam taukid, ditambah lagi qad taukid. Sungguh telah kafir. Allah tegaskan kekafiran itu. Ada kaum muslimin mengatakan kayaknya enggak. Iya. Naam, dia ragu dengan kekafiran tersebut. Atau malah mungkin mereka ada benarnya juga. Ini menyebabnya sampai dikatakan dia juga kafir. Allah sudah kafirkan, Rasulnya sudah kafirkan, dia malah ragu. Akhirnya dia benarkan. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, wa hadha yatanawalu kulla man faddala dinal kufri ala dinil muslimin. Ini cakupannya, termasuk siapa saja yang lebih mengutamakan agama orang kafir dibandingkan agama kaum muslimin. Atau sawa bainahuma,
menyamakan agama kaum muslimin dengan agama orang kafir. Sama. Wa min dzalik, dan termasuk dari hal itu, alladzina yuhawiluna at-taqriba bainal adyanis salasah. Orang-orang yang berusaha ya, melakukan at-taqrib, pendekatan, didekatkan. Jangan dicari perbedaannya, cari kesamaannya antara tiga agama ini. Al-Yahudiyah, wan Nasraniyah, wan Islam. Yahudi, Nasrani, Islam. Iya. Dilakukan pendekatan. Mendekatkan tiga agama tersebut. Dan wa yaqulun, mereka mengatakan kulluha adyanun samawiyah. Semua itu adalah agama samawi. Tahu agama samawi? Semuanya pakai kitab samawi. Tahu kitab samawi? Dari kata sama. Ya. Artinya sama dari langit. Ya. Naam. Sebab memang Yahudi, iya, Nasrani, agama dan keyakinan mereka juga dari langit, dari Allah. Iya. Naam. Allah utus kepada mereka para nabi dan rasul. Allah turunkan kepada mereka kitab, Taurat dan Injil. Iya. Tetapi itu sudah expired. Iya. Hanya berlaku di masa nabi mereka. Dan sudah ya, mansuh dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tercantum di kitab-kitabnya mereka sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an. Mereka baca, mereka hafal, mereka fahami, mereka akui juga. Cuman ya, disebabkan kedengkian dan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, enggak mau diakui. Jadi semuanya ini agama sama. Iya. Yajibu at-ta'akhi baina ashabiha. Maka karena semua agama ini adalah dari langit, Yahudi, Nasrani dan Islam, wajib kita at-ta'akhi. Tahu artinya? Akhi. Mempersaudarakan. Ya. Naam. Antara para penganut agama tersebut. Wa ta'awunu fima bainahum. Saling tolong menolong dan jangan saling todong menodong di antara mereka. Iya, di antara penganut tiga agama ini. Saya tanya, apakah ada kaum muslimin punya pemikiran seperti itu? Itu belum selesai saya ngomong baik balas. Ada. Iya, nah. Ada yang bisa kasih bukti? Iya. Iya, buktinya banyak bertebaran di dunianya maya dan di dunia nyata. Iya. Nah. Oh, subhanallah. Begitu banyak. Saya biasanya dapatnya itu dari media YouTube. Orang-orang yang berusaha seperti itu. Iya. Nah, ini semuanya adalah hamba Tuhan. Ya, semuanya punya satu jalan. Iya, punya satu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kepada Tuhan. Bahkan salah satu dosen di Makassar, ya, beliau profesor yang subhanallah wa innalillah. Ya, nah biasa tulisan-tulisannya ada terbit dulu di harian Fajar. Iya, salah satu pernyataannya nyeleneh, dia ingin menikahkan putrinya dengan orang Yahudi atau orang Nasrani untuk menghilangkan
trauma kebencian antara tiga agama. Ya. Nah, bayangkan. Iya, yang pernah kuliah di tahun-tahun 2000-an di atas, dulu masih IAIN namanya di atas di Makassar. Tahu itu siapa beliau, profesornya. Ya, guru besar. Ya. Nah, antum masih guru kecil ya. Ya, beliau sudah guru besar. Nah, ini hasil didikan dan brainwash dari pendidikan agama di negeri barat. Ya, menghasilkan pola pikir liberal, plural. Tahu istilah seperti itu? Tapi jangan disamakan dengan spiral. Itu lain lagi. Ya. Nah, plural, liberal. Antum cari tahulah. Iya, antum kan sudah guru kecil. Nah, tidak lama lagi jadi guru besar juga. Iya. Nah, ada yang punya pola pikir seperti itu. Tidak boleh. Iya, kita saling menindas antara sesama pengikut agama. Sama-sama kita ini hamba Tuhan. Iya. Termasuk yang lalu yang sempat viral dan kemudian menuai berbagai macam komentar. Ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan istilah kafir dengan non-muslim. Iya kan? Pernah dengar itu kan? Iya. Sebab itu dibahas di Bahsul Masail. Tahu pernah dengar istilah Bahsul Masail? Ya, Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, menghasilkan kesimpulan orang di luar Islam tidak disebut sebagai kafir, tapi dalam konteks warga negara, ya, dia disebut sebagai al-muwatinun. Tahu al-muwatinun? Ya, citizen bahasa Bugisnya, warga negara. Ya, tidak disebut sebagai kafir. Iya, bahasa lainnya dalam konteks warga negara ya. Iya. Nah, tidak ada memang istilah seperti itu dalam konteks warga negara katanya. Dia disebut sebagai non-muslim. Bukan kafir. Sebab itu kalimat kafir di dalamnya terdapat kontennya itu kekerasan teologis. Iya, minta maaf kalau bahasanya makalah lain. Iya. Teologis itu keyakinan, akidah. Ada bentuk kekerasan teologis dalamnya. Iya, katanya begitu. Jadi jangan pakai istilah kafir, pakai istilah non-muslim. Maka saya pribadi, kalau misalnya ditanya masalah itu, maka saya katakan likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Ya. Setiap ucapan ada tempatnya. Ucapan kafir ada tempatnya. Ucapan non-muslim ada tempatnya. Ya. Tempatkan semua pada tempatnya. Seperti buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Iya. Likulli maqam maqal. Iya. Untuk hal ini kaum muslimin terbagi menjadi itu. Ada yang ekstrim. Ya. Ada yang terlalu apa istilahnya selain ekstrim itu? Terlalu bermudah-mudahan. Ya, mudahana. Ya. Yang ekstrim pokoknya tidak mau terima istilah non-muslim. Iya. Kenapa? Nabi bilang Al-Quran kafir. Nabi bilang hadis kafir. Pokoknya harus kafir. Tidak boleh ada istilah lain. Ya, eja tompina doang. Iya, begitu. Apa saja di momen apapun pokoknya kafir. Iya. 6. Iya. Adapun yang mudah-mudahan itu tadi tidak ada istilah kafir. Tidak perlu. Itu bisa menimbulkan kekerasan teologis. Ya. 6.
Adapun yang pertengahan, seperti saya ungkapkan tadi, di kulli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Iya. Kalau misalnya di konteks seperti ini, ketika kita menerangkan perbedaan akidah dan keyakinan antara Islam dan selainnya, kita bisa katakan selain daripada Islam, iya, disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadits, kafir, perbuatannya kufur. Bisa dipaham? Adapun misalnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, iya, ada mungkin tetangga antum punya keyakinan kafir, iya. Nah, ada yang bertanya, iya, dia tanya alamat dan orangnya. Nah, iya, ini rumah nomor ini tetangga kita ya, iya. Dia, iya, orang dari mana? Iya. Oh, dari sini. Oh, iya. Masa antum mau katakan, iya, tetangga saya itu orang kafir itu? Gimana kalau gitu? Iya. Nah, kalau antum masih tinggal di negeri di mayoritas kaum muslimin, tidak ada masalah. Banyak yang bela antum. Tapi coba antum tinggal di daerah minoritas. Ada yang tanya seperti itu. Tetangga itu, oh iya, tetangga saya itu orang kafir. Kira-kira antum bisa selamat tinggal sebulan? Hah? Iya. Enggak kan? Likulli maqam maqal. Iya. Oh, tetangga saya itu kebetulan dia non-muslim. Bisa dipaham? Iya. Setiap ucapan ada tempatnya. Iya. Dan juga tidak bermudah-mudahan. Pokoknya sedikit-sedikit non-muslim. Istilah kafir hilang. Enggak, seperti itu juga. Dan ini bukan maksudnya menghilangkan konteks yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tidak. Iya. Sebab konteks dalam Al-Quran dan hadis itu maksudnya menjelaskan perbedaan keyakinan. Ya. Perbedaan akidah. Perbedaan ad-din. Antara yang muslim, iya, maupun selainnya. Adapun muslim, mukmin. Iya. Selain daripada mereka, apapun keyakinannya selain daripada Islam, konteksnya kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Allah tegaskan, sungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, termasuk kaum musyrikin. Konteks akidah, teologi. Iya. Menjelaskan seperti itu, ya harus sebutkan kafir. Tapi kalau dalam konteks sosial kemasyarakatan kayak tadi, iya. Nah, orang kerja bakti misalnya. Kerja bakti, apakah harus dipilih? Kalau kerja bakti. Iya, nah, antum dapat tetangga baru. Ternyata tetangga baru itu tidak ditaati agamanya. Iya, tapi begitu lihat dengar-dengar, tidak pernah terdengar suara Al-Quran dari rumahnya. Tidak pernah. Yang ada cuma lagu-lagu. Tahu? Biasa ada begitu kah? Yang ada cuma lagu-lagu. Lalu tanya, iya, tetangganya lewat kerja bakti. Iya, bro. Iya, kamu tinggal di sebelah, bro. Iya. Kamu apa? Muslim atau kafir? Gimana kalau gitu? Pas enggak momennya kayak gitu? Pas tidak? Iya. Ini tidak mengandalkan perasaan loh, tidak. Iya, ini konteks sosial kemasyarakatan. Yang dalam sosial kemasyarakatan selama itu bukan ranah akidah dan ibadah, silahkan. Bisa dipahami? Iya. Yang tidak boleh campur aduk, tidak boleh kita mudahana, itu konteksnya akidah dan ibadah. Iya. Tapi ini sosial kemasyarakatan. Ya. Nah, bro, kan bahasa itu sekarang yang lagi tren. Kalau bukan bro, ya lur. Halo lur. Ya. Nah. Ya, enggak ada ketika itu konteksnya ya akhi. Belum, nanti pi. Iya, belajar pi. Dulu gak ada itu. Ya akhi. Masya Allah. Nah. Baru itu ada ya akhi kalau belajar ki dulu gak. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu, apakah cocok antum mengatakan demikian? Iya. 6. Atau teman kantornya antum.
Ya, dia pindahan, mutasi dari mana? Ya, datang, kenalan, Masya Allah. Namamu siapa? Fulan. Namanya tidak ditahu, Pi. Ya kalau nama-nama yang memang ditahu seperti apa? Yohanes, Merkurius, Jupiter, apa semua ditahu non muslim. Ya. Tapi ini tidak ditahu ya. Iya. Nah, saya tidak diketahui namanya ini. Diketahui namanya ini tapi tidak nampak dari namanya. Nama umum misalnya Budi. Ya. Nah, itu kan umum sekali. Ya. Nah, dan itu yang tidak bisa saya lupakan itu. Ya, sebab dari kecil kita selalu diajarkan tentang Budi. Ya, ini Ibu Budi, Bapak Budi, ya. Adik, saudara Budi, kakek Budi, dan terakhir jangan suka membalas Budi, sebab belum tentu Budi yang salah. Ya. Nah, misalnya namanya seperti itu. Iya. Nama saya misalnya Budi. Apakah Anda katakan kita Muslim atau kafir? Pas enggak momennya seperti itu? Kan tidak. Iya. Nah, atau antum datang mau pergi menghitbah perempuan. Iya. Nah, momen menghitbah perempuan, belum menghitbah, baru pergi, kalau bahasa sekarang namanya memanu-manu. Ya. Nah, nanti ada perkembangan memanu-manu, mapito-pito. Ya. Nah, ini akibat sering diutus jadi duta memanu-manu, jadi saya tahu. Ya. Nah, dia juga sana begitu, datang. Ya. Nah, ternyata ini campuran di dalam. Maksudnya orang tuanya mungkin ada yang muslim, ada yang kafir, ya, ada non muslim. Anaknya juga begitu. Ya, ada dapat hidayah, ada yang tidak kena hidayah. Pas hidayah turun, dia sedang tidak ada. Nah. Iya. Ketawa terus antum. Nah, antum ketawa terus ya. Ya, taib. Begitu tanya-tanya, iya. Oh, Masya Allah. Tanya-tanya terus, biasa percakapan basa-basi. Iya. Ini bapaknya katanya sudah masuk Islam. Iya. Kalau ibunya masih kafir ya. Itu pas enggak momen seperti itu? Ya. Dalam acara silaturahmi manu-manu misalnya. Ini sosial kemasyarakatan. Ya. Pas enggak seperti itu? Ya, oh, antum kan mau ta'aruf, kenal bapaknya sudah muslim, iya. Sudah memang Islam sejak awal. Iya. Terus ibunya Ibunya masih kafir. Baik. Ya. Apakah ta'arufnya lanjut? Lanjut tak ta'arufnya ketika itu? Iya, antum akan dipanggilkan minimal Satpol PP. Suruh pulang ini. Ya. Bisa dipahami ya kalimat saya? Likulli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Ya. Maka dalam konteks seperti ini, jangan salahkan saya kalau saya, iya, keyakinan kafir, perbuatan kufur. Memang begitu harusnya. Yang kita sebutkan konteks ayat, konteks hadis. Begitu konteksnya, baik tekstualnya maupun kontekstualnya memang begitu. Beda kalau sosial kemasyarakatan tadi. Ya. Nah, jadi ini yang saya anggap pertengahan di kulli maqam maqal. Ini bisa dipahami ya. Nah, jangan ada lagi kalimat-kalimat kasar seperti itu. Ya. Nah, di konteks yang sosial kemasyarakatan. Nah, jadi yang pertengahan seperti itu. Yang kita tidak toleransi ya seperti ini tadi. Ingin mempersaudarakan. Ya. Padahal Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, itu dengan tegas menyatakan yang bersaudara itu adalah yang sekeyakinan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah dalam surah Al-Hujurat.
Sungguhnya setiap hamba Allah yang beriman, mukmin billah, mukmin birasul, ikhwatun saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Maka perbaikilah hubungan di antara persaudaraan kalian. Ini bersaudara. Ya. Tidak ada ceritanya dalam Al-Quran antara ini pengikut agama ini dengan agama lain dianggap saudara. Lah. Sehingga kita katakan fulan saudara kita, kenapa? Dia muslim, dia mukmin. Dan persaudaraan ini tidak dibatasi oleh teritorial atau wilayah. Enggak. Selama dia mukminun billahi wa rasulih, saudara saya itu. Iya. Nah. Dan ini persaudaraan yang jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan disebabkan oleh nasab atau keturunan. Iya. Persaudaraan karena agama itu akan terus langgeng dan tidak ada putusnya. Iya. Ada persaudaraan karena nasab keturunan bisa putus disebabkan oleh agama. Iya. Bisa putus disebabkan oleh agama. Begitu pula hubungan yang disebut dengan suami istri bisa putus disebabkan oleh agama. Iya. Nah, tapi karena seiman, seakidah, enggak ada putusnya ini persaudaraan. Iya. Maka iya, kita ingin tegaskan bahwa yang bersaudara itu hanyalah sesama kaum muslimin, sesama hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Naam. Bisa dipahami ya? Adapun selain daripada itu tidak. Iya. Naam. Selain daripada itu tidak. Tetapi bukan maksudnya Islam itu kemudian mengintimidasi pemeluk agama lain. Enggak. Tidak ada ceritanya. Iya. Pemeluk agama lain di kota Madinah tidak mendapatkan intimidasi. Mereka mendapatkan haknya sesuai dengan apa-apa yang menjadi haknya. Mereka tidak ditindas dan diintimidasi oleh Nabi. Tidak sama sekali. Tidak ada ceritanya begitu dalam Islam. Bahkan orang-orang dari kalangan kaum musyrikin kafir, ya, itu masih ditawarkan masuk ke dalam Islam, walaupun selama ini sudah menindas, mengintimidasi, mensambaki dan membunuh kaum muslimin. Coba ingat Fathul Makkah. Fathul Makkah. Ya, apa artinya Fathul Makkah? Pembebasan kota Makkah. Ya, kaum muslimin dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan pasukan yang komplit. Ya. Naam. Ada perlawanan? Enggak ada. Beliau masuk ke kota Makkah. Ya. Mereka kaum musyrikin tunduk, tidak berani melawan. Naam. Bahkan Nabi masih menawarkan kebaikan. Bandakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk rumah fulan, dia aman. Yang tidak mau silahkan kita berhadapan, perang. Banyak yang masuk ke sana, banyak yang masuk ke sana. Padahal ini orang-orang yang dulu mengintimidasi Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengusir mereka dari kampung halaman mereka Makkah. Tapi coba lihat bagaimana akhlaknya Islam. Di saat mampu untuk balas dendam, justru ditawarkan keislaman. Ya, justru ditawarkan keislaman. Tidak ada sama sekali. Ya, yang namanya seperti itu mengintimidasi kaum muslim, kaum yang minoritas, enggak ada. Hanya itu pola pikir mereka yang picik disebabkan ya brainwash dari para pengusung pemahaman plural dan liberal. Ya. Nah, katanya Islam mengintimidasi minoritas, enggak. Ya. Ketika seorang pemimpin kaum muslimin mewajibkan untuk berjilbab bagi orang yang berada di bawah kendalinya, di bawah kekuasaannya, bawahannya, itu haknya dia sebagai pemimpin.
Iya, dan tidak boleh dia memaksakan memakai jilbab kepada yang non-muslim alias kafir. Enggak boleh. Iya. Kenapa? Tidak punya hak dia. Dia kan bukan orang muslim, bukan kafir. Yang wajib melaksanakan kewajiban apa? Muslim. Iya. Makanya saya pribadi, kalau itu benar beritanya, juga termasuk yang tidak setuju yang pernah katanya diberlakukan di Padang sana. Ya. Kepala daerahnya yang mengharuskan semua siswa di Padang itu berjilbab tanpa kecuali. Ya, padahal tidak boleh kalau dia bukan muslimah. Dia harus muslimah. Ya. Nah, dan itu memang dikritik dari berbagai kalangan. Iya, ini juga tidak benar. Iya. Yang wajib melaksanakan syariat Islam kaum muslimin, bukan yang non-muslim. Nah, iya. Tetapi bukan juga maksudnya kita kemudian mudahana, ya, menjilat, merasa rendah kepada orang kafir, kepada non-muslim. Tidak seperti itu. Ya. Saya belum pernah melihat negeri kaum muslimin yang ketika mereka itu berkuasa kemudian melakukan penindasan terhadap minoritas kafir. Nah, yang saya lihat, yang saya saksikan, yang saya baca, ya, adalah ketika minoritas kafir itu berada di negeri mayoritas kaum muslimin, mereka berusaha melakukan at-takrib, pendekatan. Ya. Lalu ketika mereka yang sudah mayoritas, merekalah yang berusaha menghilangkan syiar-syiar agama Islam. Itu yang nampak. Dan kalau itu sudah betul-betul mayoritas, maka tinggal dicari pemicunya. Terjadilah yang namanya konflik. Itulah yang terjadi di Ambon. Itulah yang terjadi di Poso. Ya. Nah, itu ketika mereka merasa punya kekuatan. Iya. Dan tinggal tunggu pemicunya. Nah, ada kaum muslimin walaupun mayoritas tidak seperti itu. Di mana kalian dapat? Iya. Sebab kenapa? Rasulullah walaupun mayoritas di Madinah tidak ada ceritanya di Sambak itu selain daripada mereka. Iya. Itu hanyalah pikiran-pikiran nyeleneh yang datang daripada para pengusung liberal, pemikiran liberal dan plural. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim jam berapa? Isya? Sudah masuk? Sudah masuk? Iya. Seorang muslim, satu, dia wajib bangga dan pede dengan keislaman, dengan agamanya. Dia harus nampakkan syiar tersebut. Dia harus bangga dengan syiar agamanya. Iya. Dan tidak boleh dia punya keyakinan agamanya sama dengan agama yang lain. Sebab inna dina indallahil Islam. Allah nyatakan itu. Din di sisi Allah hanya Islam. Allah tegaskan di ayat yang lain, di surah yang sama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima itu agama. Iya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk golongan yang mendapatkan kerugian. Maka tidak ada ceritanya kaum muslim menyamakan, apalagi mengutamakan atau merasa ragu dengan kekafiran selain daripada Islam. Tidak ada ceritanya. Ya. Nah, dan siapa yang melakukan hal tersebut sungguh telah terjatuh ke dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan ini termasuk karakter dan sifat kaum jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, yang dengan itu kita membangun amalan soleh kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.